penebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang beliau banyak menyebutkan kepada para sahabatnya adalah pertanyaan, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah masih bersama kami di saluran tilawah dan kajian Islam. InsyaAllah di kesempatan Ahad pagi hari ini akan kami hadirkan kembali untuk Anda program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Mahfudz Umri LC Hafizahullahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Dawa Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullahu Ta'ala, pada bab maksiat menyebabkan pelakunya keluar dari ihsan. Kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin, Kota Bekasi. Silahkan bagi Anda para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin bergabung untuk bertanya di akhir sesi nanti, baik melalui layanan telepon secara langsung ataupun melalui layanan pesan WhatsApp, Anda dapat menghubungi nomor 021 823 6543. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan langsung simak kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jamaah yang berada di masjid, ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita, memberikan kita istiqomah hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Kita berada di bulan haram dan bulan haji. Ingat berapa kali sudah kita dengarkan bersama. Bulan haram upaya untuk tidak berbuat dosa. Bulan haji berusaha untuk kita beramal baik. Meskipun ulama beda pendapat, bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Tapi ada yang mengatakan semuanya bulan Dzulhijjah. Ya. Dan kita tetap berada dalam bulan haram. Apalagi pembahasan kita di sini ada dawa. Ada penyakit, dawa, obatnya. Ya, temanya al-ma'asi sababun lil khuruj min dairatil ihsan. Tentang pengaruh maksiat. Ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah berada di bulan haram. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum. At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 4 diantaranya bulan haram. Bulan haram. Itulah agama yang lurus. Apa syahidnya? Fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat zalim. Jangan berbuat maksiat. Ini para jemaah. Apa saja bulan haram?
Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard." As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rawal Bukhari dari Abi Bakrah Nufai' Ibnul Harith radhiyallahu taala anhu. Zaman waktu berputar sebagaimana bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Ini pernyataan sebagai bantahan bagi orang musyrik Quraisy yang menambah 1 bulan jadi 13 bulan agar mereka bisa bermain-main untuk perang. Ya, 12 bulan. Kemudian 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini kita punya Dzulhijjah dan Muharram ke depan. Jangan berbuat dolim, kata Ibnu Abbas, lebih besar dosanya. Ya, Qatadah juga mengatakan dilipat gandakan dosanya. Nah, mari kita perhatikan di sini, ya, fasal. Nah, ini yang ditutup kurung dalam kitab ini adalah tulisan dari muhakkik, yaitu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Ya, bahwa dosa maksiat menjadi sebab keluarnya seseorang dari daerah ihsan, ya, ihsan. Karena ada Muslim, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itu. Muslim belum tentu mukmin, mukmin belum tentu ihsan. Seperti dalam firman Allah, wa qalatil a'rabu amanna, ya. Orang Arab, orang Arabi mengatakan, ya, bahwa kami telah beriman. Namun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam firman Allah surat Al-Hujurat, ya. Wa qalatil a'rabu amanna Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Katakan kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, tentu saja kita kembalikan kepada pemahaman sahabat. Ibnu Abbas mengatakan apa? Imannya lemah, bukan gak ada iman, imannya lemah. Nah, iman lemah inilah, dan iman kuat, iman sempurna, iman kurang, ini menjadi pembicaraan penting, pembicaraan besar, ya, bagi kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ini para jamaah. Karena apa? Karena Khawarij mengatakan maksiat itu mengeluarkan orang dari bukan ihsan, tapi iman, di Islam, jadi kafir. Ya. Murji'ah mengatakan, oh tidak ada pengaruh. Mau buat maksiat, mau zina apa saja tidak pengaruh, tetap Islam. Nah, makanya beliau di sini, ya, al-ma'asi sababun lil khuruji min dairatil ihsan. Ya, apa ihsan itu? Anta budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ya. Kalau kau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa min uqubatiha annaha tukhrijul abda min dairatil ihsan. Di antara sanksi akibat dampak dari maksiat akan mengeluarkan hamba dari zona ihsan. Ya, zona ihsan. Islam, iman, ihsan.
Mana yang paling tinggi? Hah? Ihsan. Orangnya namanya muhsin. Iman, orangnya mukmin. Islam, orangnya muslim. Maka muhsin ini paling tinggi kedudukannya. Ya. Nah, dengan demikian menunjukkan tidak keluar dari iman, tidak keluar dari Islam, tetap berada pada keimanan. Ini penting untuk jadi pemahaman. Ya. Bahkan dosa besar seperti membunuh pun dalam Quran katakan apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila kelompok orang beriman saling membunuh, saling berperang, damaikan keduanya. Ini para ulama mengatakan saling perang, saling bunuh, tapi tetap diberi sifat apa? Sifat iman, orang beriman. Paham di sini? Ya. Karena ya gawat kalau sampai mengatakan dosa besar keluar dari Islam. Ya. Wa tamna'uhu thawabal muhsinin, dan maksiat itu akan menghalangi pelakunya dari apa? Thawab, pahala yang seharusnya diberikan kepada muhsinin. Ya. Seperti Nabi Ibrahim dikatakan muhsinin. Ya, Allah berfirman apa? Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najazil muhsinin. Engkau telah membenarkan mimpimu, mengamalkan mimpi Nabi wahyu. Demikian kami balas orang-orang muhsin. Ya. Nabi Ibrahim muhsinin. Fa innal ihsana idza basyaral qalba mana'ahu minal ma'asi. Masya Allah, luar biasa. Ini Muqayyim Al-Jauziyah, ya, peneliti, pemerhati gerak-gerik dari hatinya, hati manusia bagaimana dengan dalil yang ada. Ya, beliau katakan apa? Sesungguhnya ihsan itu idza basyarul qalba, kalau dia sudah menyatu, menyentuh hati, bersama dengan hati, akan menghalangi orangnya atau hatinya dari maksiat. Ya, Nabi bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Dan Allah tidak bisa pernah dilihat. Ya. Tidak pernah bisa dilihat. Ya. Itu. Sebagaimana dalam firman Allah, surat Al-A'raf 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik. Ya, qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa idza istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya, walamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Ketika Musa mendatangi mikotnya, tempat ibadahnya, Allah berfirman langsung kepadanya tanpa perantara, dan Nabi Musa mengatakan Rabbi arini, ya Allah arini, ya, perlihatkan engkau kepadaku, andur ilaika, saya melihat engkau ya Allah. Apa kata Allah? Qala lan taroni. Lan di sini listimror sampai hari kiamat, tidak akan pernah melihat aku, tidak pernah bisa. Ya, tapi coba lihat gunung, kalau dia tetap pada tempatnya, kamu bisa melihat aku. Ketika Allah menampakkan kepada gunung, gunung itu langsung hancur. Makanya Musa tersungkur, ya, pingsan ketika dia sudah siuman mengatakan subhana, subhana, tubtu ilaik. Masih engkau ya Allah, aku tobat padamu, aku termasuk pertama yang beriman. Tidak bisa. Ya, nah bagaimana Nabi ya mengatakan bisa melihat Allah, ya, itu khilaf ulama, tapi yang rajih ya
melihat Allah dengan apa? Dengan hatinya, ya. Dengan hatinya. Tuh, ya. Ini sebagaimana hadis, ya, ini perlu kita jelaskan juga. Karena apa? Anta budullah ka'anna kataroh. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, ya, seakan-akan melihat Allah. Masalahnya apa? Ada keyakinan-keyakinan pada zaman ini, terutama orang-orang sufi. Dulu pernah saya punya kawan bilang, ya kita bisa melihat Allah. Nah, itu. Bisa melihat Allah. Ya, di dunia Allah tidak akan pernah bisa dilihat, ya. Sebagaimana hadis Aisyah, ya. Beliau mengatakan, man haddatsaka anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba wa huwa yaqul la tudrikuhul absar. Ya. Rawahul Bukhari. Kalau ada siapa saja yang berkata, bicara sama kamu bahwa Muhammad SAW melihat Tuhannya, Robnya, dia berbohong, telah berdusta orang itu. Karena Allah berfirman, la tudrikuhul absar, mata tidak bisa melihat Allah SWT. Ya. Kemudian dalam hadis Abi Dzar, dia mengatakan, aku bertanya pada Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak? Qala nurun anna arahu muslim. Allah itu cahaya, nur, bagaimana aku bisa melihatnya? Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas dia mengatakan, ya, ma kadabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qala ra'ahu bi fuadihi marratain. Ya. Ma kadabal fuadu ma ra'a. Hati tidak berbohong apa yang dilihat, dan dia melihat, ya, nazlatan ukhra, dan Nabi melihat dengan hatinya 2 kali, ya. Maka di sini tidak bisa melihat dengan mata telanjang, ya. Allahu a'lam bissawab, ya. Ini ayatnya. Ya. Karena akidahnya Mu'tazilah, Allah bisa dilihat. Ya. Maka dibantah, lantaron, tidak akan bisa melihat. Terutama orang-orang juga orang-orang sufi, ya. Ini. Maka di sini ka'anna kataroh, seakan-akan kamu melihatnya, seakan-akan, ya, seakan-akan, bukan melihat benar. Untuk menunjukkan kedekatan kepada Allah, itu orang ihsan. Nah, orang yang berbuat maksiat terhalang dari karunia ihsan ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk merasa dapat ihsan? Ya, kalau masih berbuat maksiat nggak akan dapat. Kalau kita beribadah, ya, tidak bisa seakan-akan biar Allah, artinya tidak khusyuk, tidak menyatu dalam ibadah itu, pasti ada maksiat yang kita lakukan, saudara. Ya, dan orang punya maksiat manusiawi dan wajar. Namun bukan sebagai pembenaran. Nggak masalah, wajar lah manusia maksiat. Bukan. Agar supaya tidak putus asa. Ya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang suka berbuat dosa, jangan putus asa kalian dari rahmat Allah. Allah mengampuni semuanya. Nah, dalam rangka itu wajar manusia berbuat maksiat, tapi bukan salah paham pembenaran terhadap maksiat yang dilakukan. Justru dampak orang yang berbuat maksiat tidak bisa merasakan lezatnya ihsan. Terhalang dari pahalanya orang-orang ihsan berbuat muhsinin. Artinya apa? Terhalang dari manis dan nikmatnya sholat. Nabi mengatakan apa? Ju'ilat qurratu aini bis sholat. Dijadikan nikmat pandanganku dalam sholat. Ya Bilal, kum arihna bis sholat. Bilal, kum, berdiri. Istirahatan kami dengan sholat. Berapa kali kita dengarkan, ya, yang dibawa oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ada seorang yang kena terpanah
kakinya, betisnya ketika sholat. Ketika selesai sholat baru minta dicabut. Ditanya sama yang diminta tolong, kenapa tidak dari tadi? Apa jawabannya? Aku tidak ingin memutus lezatnya bacaan Quran ketika sholat. Hanya bisa merasakan nikmat sholat. Dalam kondisi begitu, kita dalam kondisi apapun, nggak ada yang nikmat. Tahu-tahu salam, ya saya sholat. Seandainya itu membatalkan sholat, tidak ada yang sah sholat kita itu. Paham? Ya. Ini para jemaah. Betul, sungguh berkewajiban, tapi tidak merasakan lezatnya. Ya, iman itu lezat. Dan dalam Quran, ya, Allah menyebutkan sholat itu sebagai apa? Iman, ya. Ya. Ini surat apa? Al-Baqarah 143. Di ayat terakhir, ya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi raufur rahim. La raufur rahim, ya. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa iman di sini? Salat. Ya. Nah, itu imanmu. Seharusnya dalam Quran salat, ya. Dan di tafsirnya salat. Ya. Salat dikatakan iman. Dan iman itu lezat. Salat lezat seharusnya. Kan Quran mengatakan, ya, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah kalian pertolongan dengan apa? Sabar dan sholat. Sebenarnya sholat itu berat. Lakabiratun, benar-benar, ya, lakabiro, benar-benar berat. Tapi tidak jadi berat, artinya jadi enteng, ringan, senang, lezat. Untuk siapa? Orang-orang yang khusyuk, yaitu muhsin ini, yang punya ihsan. Para jemaah. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa nuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu min. Kama yakrahu an yudhafa finnar. Rawahu Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. 3 perkara apabila seorang mendapatkan pada dirinya, 3 perkara itu akan merasakan halawah. Apa halawah? Manis, nikmat, lezat, sedap. Lezatnya iman, manisnya iman. Kapan? Apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lain. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api. Nah, di sini, ya, salat disebut dengan iman dalam Al-Baqarah 143, ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, ya. Kita lihat dalam, ya, penjelasan para ulama, semuanya mengatakan itu adalah salat, ya. Ya, itu adalah salat. Ya. Itu para jemaah. Oleh karena itu, kembali kepada tema maksiat bisa mengeluarkan seorang dari zona ihsan. Zona ihsan itu zona bebas maksiat yang akibat dari terjerumusnya ke zona maksiat, ya, itu tidak bisa merasakan ihsan, sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, ya. Dan kalau ihsan itu basyarul qalba, menyertai hati, mana'ahu minal ma'asi, akan terhalang dari maksiat. Nah, sekarang boleh dibuktikan oleh masing-masing sendirinya, jangan nunjuk orang lain. Bagaimana caranya? Sekarang ini saya suka maksiat tidak? Sekarang ini dalam pikirannya ada kecenderungan kepada maksiat tidak? Oh, tidak ada. Bagaimana ketika maksiat itu hadir,
Ada tidak kecenderungan untuk bertahan dengan maksiatnya, atau ingin segera lepas, atau segera diusir? Nah ini, ya, tingkatan macam-macam. Ada apa? Sudah ingin maksiat. Ketika ada dirangkul, dipeluk maksiat itu, bahkan tidak dilepas. Ada juga tidak ada keinginan, tapi ketika datang tergoda, dan ketika sadar langsung dilepas. Ada ketika datang tergoda dan dipeluk, akhirnya terjerumus, bergumul dengan maksiat. Ya. Ini para jamaah. Nah, maka di sini kembali lagi kepada apa? Al-A'raf 201. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa itu ketika dibisiki bisikan jahat, perbuatan maksiat oleh setan, langsung sadar. Bisikan saja langsung sadar, langsung ingat Allah, langsung lihat kesalahan-kesalahannya, tidak sampai terus-menerus dalam dosa. Nah, insya Allah yang demikian yang merasakan ihsan. Apa kata beliau selanjutnya? Fa inna man abadallaha ka'annahu yarahu lam yakun dzalika illa listila'i dzikrihi wa mahabbatihi wa khaufihi wa rajaihi ala qalbihi. Sesungguhnya barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan konsep ihsan, yaitu seakan-akan melihat Allah, maka hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan apa? Dengan sebab istilah. Apa istilah itu? Penguasaan. Ya. Penguasaan apa? Penguasaan dalam hatinya, zikir kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya, istilah penuh hatinya. Ya. Istaula qalbuhu ala dzikrillah wa mahabbatihi wa khaufihi wa rajaihi. Amalun qalbinya ada di situ para jamaah. Ya. Yaitu hatinya penuh dengan zikir pada Allah, cinta pada Allah, berharap, rasa takut kepada Allah. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Ya. Bagaimana? Jawabannya cuma satu. Tauhid. Betul. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innama adatul hasr. Sesungguhnya yang takut pada Allah hanya orang berilmu. Maka bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Ya, Sufyan Ats-Tsauri menukil perkataan salafus soleh dan dinukil Ibnu Katsir ketika menjelaskan dalam surat apa itu surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama ada 3 macam. Yang pertama, orang yang mengerti tentang Allah, tentang tauhid dan tahu banyak syariat, itu masuk kategori takut pada Allah. Yang kedua, mengerti tentang Allah Ta'ala, tahu tauhid meskipun tidak banyak tahu tentang syariat, masuk kategori orang yang takut kepada Allah. Yang ketiga, orang banyak tahu syariat tapi tidak ngerti tauhid, tidak masuk kategori yakhsyallah. Oleh karena itu, bisa jadi hukum dibolak-balik. Yang tadinya haram, ya bisa pelat jadi halam. Ya. Nggak haram lagi. Nah, ada tauhid. Tauhid khasyatullah. Ya, jadi kuncinya apa? Agar hati terpenuhi dengan hidayah Allah berupa apa? Takut hanya kepada Allah, berharap, cinta, mahabbah dan semuanya. Jawabannya surat At-Taghabun ayat 11. Muter-muter di situ sudah. Ma asaba min musibatin la bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa di atas muka bumi kecuali dengan izin Allah. Musibah tidak khusyuk, tidak merasakan lezatnya sholat, tidak merasakan ihsan, bergumul dengan dosa. Musibah bukan? Musibah. Dengan takdir Allah? Iya. Kehendak Allah? Iya. Tapi iradah apa namanya? Iradah
kauniyah, bukan iradah syar'iyah. Apa iradah kauniyah? Masya Allahu kana walam yasha'lam yakun, apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Tapi iradah syar'iyah, Allah tidak berkehendak, karena kehendak syar'i mengandung ar-ridho wal mahabbah, ridho dan cinta. Allah tidak suka kepada orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Allah tidak suka kepada orang berbuat maksiat, pada orang berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena itu merupakan ya perbuatan buruk, ya, keji dan jalan yang buruk. Kok ada terjadi berzina? Iya. Namanya iradah kauniyah, tidak terjadi iradah syar'iyyah. Nah, sehingga bagaimana kita mendapatkan iradah syar'iyyah? Sehingga ada ihsan dalam hati kita. Ihsan dalam kita beribadah kepada Allah. Hatinya ya dikuasai oleh rasa takut kepada Allah, harap kepada Allah, cinta kepada Allah, dan semuanya ini para jemaah dengan apa? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman pada Allah itu tauhid, Allah akan kasih dalam hatinya hidayah. Coba ini. Nah, kalau hatinya dapat hidayah, insya Allah tangannya mudah buka kitab untuk majelis ilmu, kakinya ya itu para jamaah dimudahkan untuk melangkah, antum bisa bersabar, bersila, duduk bersimpu, nggak apa-apa. Kadang-kadang harus selonjor, berdiri keliling masjid karena terlalu lumayan 2 jam lebih, boleh, gak ada masalah para jamaah. Iya, tapi Allah kasih kekuatan, itu Allah kasih kekuatan. Apa? Yahdi qalbah, dikasih hidayah hatinya. Kenapa? Yu'min billah, beriman pada Allah. Iman pada Allah itu tidak akan bisa benar kecuali dengan 3 tauhid: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah clear, orang musyrik ngakui. Yang perlu dipelajari tauhid uluhiyah. Ada namanya kitab tauhid, ada syarahnya Fathul Majid. Kita bahas tadi malam Al-Qaulul Mufid. Di sini tempat lain mengenai Fathul Majid ada Al-Qaulus Sadid. Dikasih hidayah, yahdi qalbah. Ya, yahdi di sini fi'il. Al-fi'lu yufidul itlaq. Ya. Sehingga apa saja hidayah itu? Ya apa saja macam hidayah yang ada. Ada namanya hidayatul irsyad. Kita ngaji. Hidayatul irsyad. Innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau Muhammad masih petunjuk hidayah ke jalan yang lurus. Hidayatul irsyad. Atau hidayah taufik. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa ngasih hidayah kepada orang kau cintai, tapi Allah ngasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah itu taufik. Sehingga kalau kita belajar tauhid dengan benar, rajin, menambah terus ya ayat-ayat, hadis-hadis yang menguatkan 2 rukun dari la ilaha illallah. Rukun pertama an-nafyu, rukun kedua al-isbat. Apa nafyu? Menafikan, meniadakan sesembahan selain Allah. Ayat apa saja yang menguatkan bagi kita, yang menafikan sesembahan selain Allah. Hadis apa saja, perlu sabar. Saudara sekalian, sabar duduk, nambah 1 ayat, 1 hadis, 2 ayat, 2 hadis, mengakar, mendarah daging, yahdi qalbah. Dapat hidayah irsyad, sabar ngaji. Dapat hidayah taufik, diamalkan meskipun yang kita dapatkan sedikit. Bermanfaat. Hidayah mujmalah, hidayah yang bersifat global. Ya, kita sholat, takbirnya beda-beda. Ada yang takbir samaunya begini, ada yang nggak pakai angka langsung begini, ada yang kalau sholat iya tidak sampai membuat tidak sah, insya Allah. Tapi hidayah mufassalah terperincinya, takbir seperti apa, hatwa mankibai, tidak membesar, tidak mengangkat begini, juga tidak begini, ya. Yang kiblat, itu semua hidayah. Kita dapat sedikit demi sedikit hidayah yang sifatnya terperinci. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka insya Allah ikhlas dan ittiba'nya dapat. Hidayah hati itu ikhlas dan ittiba.
Kalau hati dapat hidayah dengan 4 macam hidayah, hidayatul irsyad, hidayatul taufik, hidayah mujamalah, hidayah mufassalah. Ala fa inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik daging, baik semua jasadnya. Jika rusak, rusak semua jasadnya. Itulah qalbun, hati. Nah, hidayah hati bergantung kepada tingkat iman. Bagaimana kita pelajari tauhid. Tidak mungkin tidak dibalas oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau sempurna imannya, al-iman al-kamil, al-iman al-mutlak. Nah, insya Allah hidayah juga sempurna. Kalau melihat macam kita, ya, mungkin kita belum sampai derajat al-iman al-kamil. Belum sampai pada derajat al-iman al-mutlak. Tapi apa? Mutlakul iman. Atau al-iman an-naqis. Iman yang kurang. Tapi kita berusaha mencoba untuk menambah, saudara. Menambah sedikit demi sedikit. Ya, paling tidak barangkali suatu saat merasakan ihsan itu. Tapi kalau melihat faktanya, kok kayaknya susah. Betul. Sepertinya berat dapat ihsan. Ya. Bagaimana di sini kata beliau? Sesungguhnya barang siapa beribadah kepada Allah seakan melihat Allah, itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan cara apa? Hatinya itu dikuasai oleh rasa cinta pada Allah, zikir pada Allah, rasa takut, rasa harap. Ya, bihaitsu yasiru ka'annahu yushahidu. Di mana hatinya itu ya seakan-akan atau dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yahulu bainahu wa baina iradatil ma'siyah. Yang demikian ini bisa menghalangi antara hatinya ya dengan keinginannya untuk berbuat maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Ketahuilah, ya, surat Al-Anfal ayat 24. Ketahuilah Allah menghalangi seseorang dengan hatinya. Ya, inna quluba ibni Adam baina isbi'ain min.
Ikhwatal Islam, para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Kita akan jeda terlebih dahulu sambil menunggu terkoneksi kembali dengan Al Ustadz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين رضي الله الأربعون النووية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi kembali dengan Al Ustadz. Kami persilahkan para pemirsa untuk kembali menyimak kajian. Yang baik, nafsul mutmainnah. Ya, ini. Nah, kita ngaji agar menjadi istisna illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah, karena itu kita minta rahmatnya Allah para jamaah. Kita jangan terlalu pede dengan puasa kita, dengan korban kita. Jangan terlalu pede. Berapa kali kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan apa? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, ya, an qaulihi ta'ala apa? Ya, Allah berfirman, walladzina atau, ya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah ahumul ladzina yashrabun al-khamra wa yasrikun qala la yabta siddiq walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla tuqbala minhum, ya, alla tuqbala minhum wa hum yusari'una fil khairat, ya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Aisyah mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang nanti perbuatannya didatangkan di hari kiamat, diperlihatkan pada mereka, hati mereka takut. Apa kata Aisyah? Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Ya Rasul, apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang minum minuman keras dan orang mencuri? La ya binta Siddiq, bukan wahai putrinya Bakar Siddiq, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yastasaddaqun wa hum yakhafun alla tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Akan tapi mereka orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah. Mari kita puasa, betul, masuk masa Arafah, puasa Dzulhijjah. Kita sholat ini.
Kita sedekah dengan korban kita, tapi mereka takut. Ya khaufun Allah tuqbala minhum, takut tidak diterima, tidak pede saudara. Sholatnya tidak seberapa, sedekahnya juga enggak begitu juga, pede yang minta ampun. Seakan-akan sudah penghuni surga. Mereka takut tidak diterima, kata Nabi. Padahal ulaika yusari'una fil khairat. Padahal mereka itu apa? Bersegera untuk menjalankan kebaikan, semangat. Ya, wahum laha sabiqun. Untuk kebaikan mereka saling berlomba-lomba, mendahului, tapi takut tidak diterima. Ya, ini harus ada dalam hati kita. Maka itu insya Allah bisa merasakan ihsan. Justru maksiatnya itu, ya, maksiat dalam ketaatan. Kenapa? Karena ketaatannya dibalut dengan riya. Karena ketaatannya dibalut dengan kesombongan. Karena ketaatannya dibalut dengan apa? Dengan ujub. Lebih parah daripada maksiat yang lain. Itu maksiat besar yang tidak terasa. Jadi hatinya justru dipenuhi dengan apa? Maksiat kolbi, maksiat hati. Kiber, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan puasanya, sombong dengan korbannya, sombong dengan sholat. Oleh karena itu orang yang tauhidnya tambah kuat, semakin kuat hidayah hatinya. Sehingga apa? Hati sebagai sensor, hati sebagai radar, itu memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Dengan demikian apa? Insya Allah, karena berusaha menjaga Allah, Allah akan jaga dia. Selemah apapun gelombang riya tertangkap, gelombang kiber sombong tertangkap, gelombang ujub tertangkap. Ada input sombong, diproses. Apa outputnya? Astagfirullah. Allahumma inni a'udzubika min kibrin. Ya, sombong riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Langsung baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada nafsu saya ini yang takwa-takwa ya Allah. Bisikan apa? Kamu harus ikhlas. Kamu tidak ada apa-apanya ibadahmu. Kamu bisa begitu karena kemudahan yang Allah berikan pada kamu. Kamu dapat yang baik, bersyukur, falyahmadillah. Itu saudara. Dan harus ada. Dari kapan? Dari sekarang. Jangan tunggu besok. Harus ada pada kita semuanya. Ya. Nah, baru merasakan keihsanan insya Allah diberikan oleh Allah Ta'ala. Meskipun nanti naik turun, keluar dari masjid sudah lupa. Ya, gak ada jaminan keluar dari masjid baru bisa istiqomah. Ketemu anak-anak, sudah ketemu makanan, itu sudah bisa hilang. Ketemu di jalan, wanita, mutabarrijat. Wanita-wanita yang berdandan udah hilang. Oleh karena itu apa? Senantiasa minta kepada Allah Ta'ala. Minta. Selagi diberikan, ingat. Minta kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, kalau beliau katakan tadi, kalau sudah hatinya dipenuhi oleh cinta pada Allah, harap pada Allah, takut pada Allah, ya, seakan-akan dia melihat Allah. Nah, yang demikian itu akan menghalangi antara dia dengan keinginannya berbuat maksiat. Fadlan an mawaqi'atiha, terutama sampai terjatuh. Ingin saja tidak, apalagi sampai terjatuh pada maksiat. Ya, terbesit saja tidak suka. Diberi oleh Allah Ta'ala itu apa? Mengingkari dengan kemungkaran yang sangat, terutama dalam hatinya ketika melihat kemungkaran, sudah langsung muak. Melihat orang telanjang, ya, melihat orang minum-minuman keras, melihat perbuatan dosa, diberi hatinya, dilindungi oleh Allah dengan rasa tidak suka. Ini, apalagi sampai terjatuh ke dalamnya, kata beliau, ya. Faida kharaja min dairatil ihsan fatahu suhbatuhu wa rifqatuhu al-khassah wa aishuhum al-hani wa na'imuhum at-tam. Ya. Kalau orang itu sudah keluar dari zona ihsan, ya,
maka dia akan kehilangan ya dari kebersamaan dia ya. Dengan apa di sini? Yaitu ya dengan Allah Ta'ala ya. Warifqatuhu, yaitu murafaqah khusus, kebersamaan masalah khusus. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin, ma'iyatullah ya, ma'iyya ammah ilmu, ma'iyya khassa apa? An-nasr, pertolongan Allah ya. Maka kalau sudah ihsan tidak ada, kehilangan dari pertolongan Allah tersebut ya, atau berkurang karena masih derajat iman. Orang beriman harus ditolong sama Allah Ta'ala. Ini para jamaah ya. Oleh karena itu tingkatkan iman sampai pada derajat ihsan. Tidak lain dengan apa? Dengan tauhid. Sampai apa? Yahdi qalbah, hatinya penuh dengan hidayah ya. Barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal mashkurun. Syukron jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz atas faedah yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui layanan pesan WhatsApp, Anda dapat menghubungi nomor 021 823 6543. Kita akan coba angkat pertanyaan pertama dari layanan telepon. Silakan. Silakan, Anda dapat bergabung di 021 823 6543. Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, ihsan adalah tingkatan tertinggi di dalam Islam, Ustadz. Apakah ketika seseorang keluar dari ihsan juga mengurangi keimanan dan keislaman seseorang, Ustadz? Pertanyaannya, ketika orang keluar dari zona ihsan, apakah imannya berkurang? Maka jawabannya pasti iya. Kenapa? Di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini menjelaskan ya, bahwa maksiat itu akan mengeluarkan seorang, annaha tukhrijul abda min dairatil ihsan ya, akan mengeluarkan seorang dari daerah ihsan, dari zona ihsan. Nah, ketika keluar dari ihsan, tentu saja masuk pada yaitu iman atau Islam. Nah, dengan demikian akan mengurangi ya. Dan definisi iman itu apa? Menurut Ahlus Sunnah, yaitu takrirun bil jinan atau tasdikun ya, tasdikun bil jinan wa takrirun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Pembenaran hati diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan, bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan ketaatan kepada setan. Ya, jadi iman bisa berkurang dengan perbuatan maksiat. Dengan demikian ketika keluar dari daerah ihsan, itu sebabnya adalah perbuatan maksiat. Dengan demikian apa? Mengurangi iman. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Syukron atas jawaban dari Ustadz. Kita bacakan kembali, Ustadz, pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Bagaimana cara agar mudah mengontrol hati, agar tidak mudah marah, Ustadz? Terkadang dengan orang lain agak mudah untuk menahan amarah. Adapun dengan istri sendiri seringkali mudah untuk marah, Ustadz. Barakallahu fikum. Iya. Di dalam ya, hadis juga disebutkan ya,
disuruh duduk ya ketika marah, disuruh berwudu ya. Kemudian juga disuruh berbaring ya. Mudah-mudahan dapat saya hadisnya. Ya, seperti di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Ya. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Ya. Hadis dari Abu Dawud dari Abu Dzar Al-Ghifari. Jika seorang dari kalian marah sedang berdiri, hendaklah duduk. Ya. Kalau sudah marahnya hilang, alhamdulillah. Kalau tidak bisa hilang dengan duduk, hendaklah berbaring. Coba sekarang antum praktekkan nih, marah-marah sambil tiduran. Bisa nggak kira-kira? Susah, ya. Marah sambil tiduran itu. Ya. Ini. Nah, kemudian dalam riwayat disuruh untuk berwudu, ya. Itu untuk berwudu, ya. Kalau marah berwudu, ya. Karena marah memang, ya, meskipun disuruh untuk berwudu ini, ya, hadis yaitu Atiyah bin Urwah Sa'di mengatakan innal ghadab minasyaiton wa inna syaiton khuliqa minan nar. Ya. Wa innama tudfa'un nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falitawadda. Tapi hadis ini lemah, dhaif, ya. Ya, dhaif. Ada namanya Urwah bin Muhammad. Ya, keduanya dan bapaknya majhul. Ya. Marah itu dari setan. Setan terbuat dari api, maka api dipadamkan dengan air kalau marah berwudu, ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Dalam keterangan yang lain, ya, yaitu riwayat dari Muawiyah, al-ghadab minasyaiton wasyaiton minan nar wal ma' yudfi'un nar fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil. Bahwa marah itu dari setan. Setan dari api, dari neraka, ya, dari api. Api dipadamkan dengan air, ya, air bisa memadamkan api. Kalau marah hendaklah mandi, ya. Allahu a'lam bissawab, ya. Tapi juga lemah, ya. Tapi maknanya dikatakan sahih, ya. Nggak masalah. Allahu a'lam bissawab. Ya. Syukron atas jawaban dari Ustadz. Kita akan coba kembali berikan kesempatan untuk para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Baik, kita bacakan kembali Ustadz pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Seseorang yang melakukan kebaikan ataupun ibadah akan tetapi lebih dominan untuk mengharap pujian dan ingin dilihat oleh manusia. Apakah hal ini juga bisa menyebabkan hilangnya ihsan pada diri seseorang Ustadz? Bagaimana cara untuk menghilangkan penyakit tersebut Ustadz? Iya, itu benar bisa menghilangkan ihsan, karena itu termasuk kesyirikan, ya, masuk syirik kecil. Dan ria, pamer ibadah itu sifatnya siapa? Orang munafik, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Kalau mereka berdiri untuk sholat, males-malesan. Ya, dia sholat hanya untuk dilihat oleh orang. Ya. Ini. Ya. Surat An-Nisa 142. Ya.
Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik ingin menipu Allah, Allah nipu mereka. Ketika mereka mau sholat, berdiri sholat, malas-malasan. Apa tujuannya? Yura'unan nas, hanya ingin pamer, dilihat manusia. Ya. Dan Nabi bersabda, Allah berfirman hadis qudsi, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Ya, aku zat ana agna syuraka ani syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqalu ya Rasulullah, wa ma asyirkul asghar? Faqala ar-riya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, idza jazan nas bi'amalihim yaumal qiyamah, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Fanduru hal tajiduna indahum jaza. Nabi mengatakan, bersabda, yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud syirik kecil? Yaitu riya. Allah berfirman di hari kiamat ketika sudah membalas semua perbuatan manusia. Apa kata Allah? Silakan kamu pergi ke orang-orang yang dulu kalian pamer, yang dulu kamu riya di dunia. Coba perhatikan, apakah kamu dapat balasan di sisinya? Nah ini, ya. Jadi itu dosa besar. Riya itu dosa besar. Bukan hanya sekedar maksiat, dosa besar. Ya itu riya para jemaah. Sifatnya orang munafik. Ya. Sampai Nabi juga menyamai Abu Bakar, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Walladzi nafsi biyadi la syirku akhfa min dabibin naml. Ya. Wahai Abu Bakar, syirik itu lebih ringan bagi kalian dibandingkan dengan langkah semut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, syirik bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Ya. Kemudian beliau menawarkan, ya, ala adulluka, ya, ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah aku tunjukkan padamu sesuatu kalau kamu mau melakukan akan hilang sedikit atau banyaknya dari kesyirikan tadi. Baca apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, mudah-mudahan kita istiqomah dan ingat, ya, selalu penuhi hati dengan rasa cinta, zikir, takut, harap kepada Allah. Itu namanya bentuk penjagaan Allah. Kalau hatinya begitu, ya, berarti hatinya baik, insya Allah anggota badannya baik. Dengan demikian, hatinya insya Allah akan menjadi radar yang sensitif, jadi sensor yang sensitif, sehingga selemah apapun gelombang kesyirikan, gelombang kesombongan, kiber, gelombang ujub, kagum pada dirinya, gelombang apa? Riya, pamer, gelombang hasad, kedengkian, itu langsung terbaca, ditangkap, diproses, dibaca. Apa outputnya? Astagfirullah, astagfirullah. Outputnya saudara nas, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sesuai dengan nas, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sehingga tidak terus-menerus, ya, menari di atas kesombongan, berdansa di atas riya, ya, bergelimang dan bersenang-senang di atas iri dengki. Langsung baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan juga orang-orang beriman yang telah mendahului kami.
Jangan jadikan hati kami ghil. Apa kata Ibnu Abbas? Al-bughdu wal hasad, benci dan dengki kepada orang beriman. Ini segera itu nyadar. Setelah sadar, diproses, munculnya semua bentuk istighfar. Iri sama tetangganya, sama saudaranya, wah istrinya cantik, anaknya baik, hartanya melimpah, ini begini begitu. Ya, akhirnya jadi penyakit hati para saudara sekalian. Kalau sudah jadi penyakit, susah, berat. Ya, maka tepis dengan doa tadi, insya Allah nikmat hidup itu. Semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita, karena hati penting, ya, hati penting. Pangkal ujung dasar dari kebaikan yang lainnya. Iman ada di sini, kufur juga iya, tauhid, syirik, sombong, dengki, riya, pamer, semuanya yang bisa merusak amal kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Syukron wa jazakumullah atas kebersamaan jamaah yang ada di masjid, ikhwan dan akhwat. Dari subuh tadi kita ngaji Bulughul Maram ya, lumayan nih 2,5 jam atau lebih. Ya, yang kedua juga pada ikhwan yang ada di studio dan juga kepada para jamaah sekalian, ya, dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran kajian ini langsung, ya, semoga semua dijaga oleh Allah hatinya, dijadikan hati, ya, jiwa yang tenang, nafsun mutmainnah, qalbun salim, ya, yang semuanya itu bukan pangkal dari segalanya. Ujung-ujungnya siapapun yang kesana kemari mau nuntut ilmu, siapapun dia, ujung-ujungnya apa? Hati, ujung-ujungnya jiwa, ujung-ujungnya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bawa qalbun salim, hati yang salim. Oleh karena itu istiqomah. Jangan hiraukan apapun yang terjadi, jangan hiraukan apapun yang ada. Yang penting bagaimana bisa kita dapatkan nafsu al-mutmainnah dan bisa mendapatkan qalbun salim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas faidah ilmu yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Al-Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin sekalian. Kami yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Allah